Tuhan beri kita otak, tolong dipakai, gitu ya. Jadi Tuhan sudah memberi kita hikmat, mari kita pergunakan dengan baik. Sebab ada banyak kehancuran, bukan karena kegagalan untuk melihat peluang, tetapi ada banyak kehancuran datang sebab kegagalan kita dalam mengelola peluang yang Tuhan sudah berikan. Bisa tahu nggak kita ciri-cirinya, Pastor? Ini peluang dari Tuhan atau bukan nih? Peluang. Itu kata yang kita dengar waktu pelajaran matematika SD. Iya. Masih ingat gak? Iya. Kalau dadu diputer, berapa peluangnya ketika dadu ini muncul angka 2 gitu ya. Justru sekarang ini saya lagi males sama kata-kata peluang, Pak. Kenapa? Soalnya sering dapat broadcastan, peluang emas untuk Anda. Oh iya, betul. Apalagi awal tahun ya Sobat Regida. Pasti ada captionnya, terobosan di tahun 2022 untuk bisnis Anda, untuk keuangan Anda gitu. Inilah peluang Anda. Ngomongin soal peluang Sobat Regida, topik hari ini adalah orang lain tuh kelihatannya dapat peluang tuh banyak banget gitu ya. Apalagi di tahun lalu mungkin. Tapi saya kok gini-gini saja. Saya kok sulit dapetin peluang. Apa yang salah? Apa yang kurang? Ya kan? Kayaknya sama-sama kerja keras deh Tan, Jo. Tapi orang lain tuh gampang banget. Cepat banget promosinya. Ya kan? Maka dari itu kita akan ngobrol dengan siapa nih Jo? Kita akan bicara bersama Pastor Doni Tatimu. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Doni. Halo. Shalom Pastor. Halo. Puji Tuhan. Tahun ini apa kabar? Kabar baik, berjumpa lagi bersama Pastor Doni. Doni. Makasih sudah gabung bersama kita di awal tahun 2022 ini. Kita ngobrolin soal peluang Pastor Doni. Tapi sebelumnya gimana kabar Pastor? Baik? Baik. Puji Tuhan. Senang sekali. Tuhan tetap baik. Yes, luar biasa. Hari ini peluang. Mungkin banyak orang di luar sana yang tadi kita ceritain. Orang lain tuh dapat peluang tuh nggak masalah dapatnya, nggak masalah peluangnya ada deh. Peluangnya tuh tinggal milih gitu ya kelihatannya. Tapi saya kok enggak. Saya kok gini-gini aja. Kalau kayak gitu, Pastor, kita kayak merasa orang lain itu punya peluang kayak dari Tuhan, mungkin terobosan di dalam pekerjaan, lebih disayang Tuhan mungkin. Mungkin. Apa mungkin kita kurang disayang Tuhan atau kurang apa, Pastor? Kurang apa kalau menurut Pastor? Kurang rajin, kurang ngotot. Emang ngotot itu boleh, Pastor? Nah itu. Nanti ada pertanyaan lagi. Ngapain ngotot-ngotot? Nanti kan Tuhan sediakan. Iya, nggak usah ngotot-ngotot gitu, Pastor. Gimana tuh? Gitu ya. Ya buat saya peluang atau kalau gampangnya dihubungkan dengan Alkitab adalah sesuatu yang kita sebut sebagai kairos, kesempatan. Dan buat saya kesempatan itu akan selalu ada, bukan tidak ada. Bentuk kesempatan itu bisa bermacam-macam, tetapi bagaimana kita kemudian menemukan kesempatan itu. Tapi yang lebih baik adalah bukan hanya kita menemukan kesempatan, tetapi kita belajar menciptakan sebuah kesempatan. Menurut saya begini, misalnya soal menemukan sebuah kesempatan, Tuhan Yesus satu kali hendak menolong murid-muridnya ketika mereka mengalami badai dan gelombang, dan mungkin masih ingat waktu dia mau menolong murid-muridnya, kemudian dia berjalan di atas air. Nah, yang menarik adalah waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, ada satu kalimat bahasa Indonesia berkata, ketika dia mendekati perahu murid-muridnya, Alkitab berkata dia hendak melewati mereka. Itu buat saya menarik sekali. Dia datang jalan di atas air hendak menolong murid-muridnya, tapi Alkitab berkata waktu dia mendekat kepada mereka, tiba-tiba Alkitab berkata dia hendak melewati mereka. Artinya kalau tidak ada reaksi dari murid-muridnya tentang Tuhan tolong atau apapun juga ya, tidak ada reaksi yang mengenali Yesus hari itu, maka pertanyaan saya, apakah Yesus akan melewati mereka? Jawabannya kemungkinan besar ya, gitu. Dia akan benar-benar melewati mereka. Sama seperti kesempatan. Kesempatan itu seringkali melewati kita, bukan tidak pernah ada kesempatan. Tetapi kita yang seringkali gagal untuk menemukan kesempatan itu. Atau kita gagal untuk mengenali kesempatan itu. Kita gagal untuk mengambil kesempatan itu. Kairos atau kesempatan, peluang oleh beberapa orang bahkan disebut sebagai satu titik di mana sorga dan bumi itu bertemu. Jadi itu kairos. Jadi betul-betul kehendak Tuhan dan apa yang kita kerjakan lakukan itu berjumpa. Apa yang Tuhan lakukan dan apa yang saya kerjakan itu bertemu. Nah, tentu saja ada sisi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan berarti, tapi ada sisi di mana kita
harus mau menerima, kita harus mau meresponi apa yang Tuhan berikan. Sama seperti keselamatan. Dia memberi kita keselamatan. Keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan kita. Tetapi untuk menerima keselamatan yang sudah diberikan karena kasih karunia, butuh kita juga tindakan kita untuk menerima keselamatan itu. Tetapi ada yang kedua tadi saya berkata, bukan hanya menemukan kesempatan, bukan hanya mengenali kesempatan, tetapi ada hal-hal di mana kita harus belajar untuk menciptakan kesempatan. Saya misalnya beri contoh, dalam Yohanes 4, perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Menurut saya itu adalah secara sengaja diciptakan oleh Yesus. Kenapa saya bilang sengaja? Murid-muridnya nggak ada di situ. Kenapa murid-muridnya nggak ada di situ? Kalau Anda baca baik-baik, Alkitab berkata dia menyuruh murid-muridnya pergi beli makanan. Contoh ya, buat saya gini. Kalau kita 3 orang, Doni, Jonathan, Nathan, lagi ketemu, kumpul, lagi lapar, yuk cari makan gitu ya. Maka yang pergi kemungkinan untuk pergi, yuk 1 orang yuk pergi beli makanan. Yang keluar kan 1 orang. Nggak mungkin 3 orang pergi beli makanan, kemudian pulang 3-3-nya 1 orang mau 1 kresek atau 1 tas plastik masing-masing bawa makanan sendiri. Nggak mungkin lah. Istilahnya begini, paling nggak 1 orang yang pergi beli makanan, dia membawa 3 bungkus nasi buat kita bertiga. Itu aneh. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi beli makanan, yang menarik adalah 12 murid, 12 yang pergi. Cuma dia sendiri yang tertinggal. Itu kan aneh kalau buat saya. Kalau mau 12-12-nya pergi, ajak Yesus sekalian lah. 13 pergi makan di restoran aja sekalian. Ini 12 orang pergi beli makanan buat 1 orang. Itu kan kebalik buat saya. Berarti kan secara sengaja dia menyuruh murid-muridnya pergi dan dia tunggu di situ. Itu sengaja. Dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan perempuan Samaria ini untuk melakukan percakapan supaya perempuan Samaria ini bisa dimenangkan. Atau waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak dari seorang perempuan Sirofenisia. Buat saya kan itu secara sengaja. Yesus dari Israel, dari Yerusalem, sengaja naik sampai ke utara Sidon, keluar perbatasan Israel, hanya untuk melakukan 1 mujizat. Untuk perempuan Sirofenisia ini, anaknya disembuhkan. Ketika dia mohon supaya anaknya disembuhkan, Yesus kemudian menolak dan berkata, ibu tidak pantas anjing makan roti daripada roti yang diberikan untuk anak-anak. Mungkin masih ingat itu? Di Sidon itu hanya ada 1 peristiwa mujizat itu. Setelah mujizat itu Yesus buat, tiba-tiba dia kembali lagi ke Yerusalem, dia kembali lagi ke Israel. Jadi Yesus secara sengaja melakukan perjalanan yang panjang ke utara, hanya untuk memang berjumpa dengan 1 perempuan ini, buat mujizat untuk 1 perempuan ini, setelah itu dia kembali lagi ke Yerusalem, dia kembali lagi ke Israel. Jadi Yesus secara sengaja menciptakan sebuah kesempatan. Sebenarnya buat kita bukan hanya sekedar untuk menemukan kesempatan, mengenali kesempatan, mengambil kesempatan, tapi juga mari yuk, ada hal-hal di mana kita bisa menciptakan kesempatan. Ada orang-orang yang disebut pionir, orang-orang yang membuat sebuah kesempatan. Tetapi menurut penelitian, hanya 2% orang, hanya 2% orang di seluruh muka bumi, itu yang punya jiwa pionir, berani untuk merintis sesuatu yang baru, berani untuk memulai sesuatu yang baru, hanya 2%. 98% orang itu tidak akan melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, mari punya orang yang punya jiwa pionir, mental pionir, di mana kita berani untuk menciptakan benar-benar sebuah kesempatan. Jadi buat saya, seharusnya tidak ada alasan untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih saya peluang. Saya pikir Tuhan selalu menawarkan sebuah peluang kepada kita. Hanya kitalah yang gagal mengenali peluang itu, atau yang kedua, kitalah yang gagal untuk menciptakan peluang tersebut dalam kehidupan kita. Itu menurut pendapat saya. Oke, 2 poin yang, atau beberapa poin yang harusnya menerangi kita ya Sobat Reida. Kenapa kita nggak menemukan peluang dan kenapa kita nggak meresponi peluang? Ya karena mungkin kita gagal mengetahui atau bahkan kita pasif, nggak menciptakan peluang itu gitu ya. Karena tadi penjelasan dari Pastor Doni, semoga bisa membantu kita ya Sobat Reida. Dan menarik tadi Pastor Doni tadi bilang ada peluang-peluang dari Tuhan. Iya.
Bisa tahu nggak kita ciri-cirinya, Pastor? Ini peluang dari Tuhan atau bukan nih? Itu yang saya bikin penasaran sih, Pastor. Karena kan nanti ada lagi kasus begini. Ini peluang dari Tuhan nggak ya? Ketemu nih. Atau peluang dari si itu? Iya, si jahat kan bisa bikin juga kayaknya ya. Terus dikasih tahu kayaknya ya. Ini dari Tuhan atau bukan ya? Saya cuma mau yang dari Tuhan aja. Nah, bagaimana kita bisa menemukan yang dari Tuhan itu, Pastor? Iya, menurut saya kita terlalu membuat itu jadi rumit sih kalau peluang dari Tuhan atau bukan. Buat saya sederhana. Selama peluang usaha atau peluang bisnis atau peluang apa. Sebab peluang memang identik dengan uang memang gitu ya. Peluang adalah identik dengan kesempatan untuk dapat uang tambahan kan gitu. Buat saya adalah selama itu tidak pernah bertentangan dengan kebenaran, why not? Lakukan aja. Bagaimana nanti kalau gagal? Udahlah, hidup memang penuh dengan resiko untuk gagal. Warren Buffett pernah bilang begini, saya ini jujur dengan Anda, Warren Buffett bilang, jadi seorang investor yang luar biasa berkata, saya ini lebih banyak gagal daripada banyak berhasil. Dan Warren Buffett kemudian berkata, hukum Pareto itu benar. Hukum Pareto adalah 80% ini dalam kehidupan saya lebih banyak gagal 80%, berhasilnya cuma 20%. Kemudian Warren Buffett menambahkan, hanya 20% keberhasilan saya itu sanggup menutupi 80% kegagalan saya. Jadi dia menjadi kaya sebab satu, dia berani mengambil sebuah risiko. Tapi buat saya adalah kalau itu sesuai dengan kebenaran, why not? Mengapa tidak? Yang kedua, dari mana saya tahu bahwa itu Tuhan, bukan hanya sesuai dengan kebenaran, tapi menurut saya yang kedua adalah punyalah hikmat. Ya, ada kesempatan yang baik. Ya, diambil nggak, Pak? Iya. Satu, tapi ada rekan bisnis, Pak. Ya, lihat dulu rekan bisnis Anda. Bisa dipercaya atau tidak. Kalau rekan bisnis sudah tidak dipercaya, kemudian Anda juga nggak pernah melakukan ngecek laporan keuangan, Anda nggak pernah hadir di kantor, Anda nggak pernah lihat bagaimana dia merunning sebuah bisnis, ya Anda ini mungkin punya satu peluang yang bagus, satu bisnis yang bagus, tetapi karena orang di samping Anda adalah orang yang berniat untuk menipu, atau dia punya kesempatan untuk menipu, ya dia menipu Anda. Buat saya bukan salah kesempatannya, bukan salah peluangnya, tapi salah kita tidak pernah berhikmat dalam mengelola sebuah kesempatan atau sebuah peluang. Dan buat saya ini yang paling banyak terjadi. Kok orang lain bisa berhasil, kok saya tidak? Bukan masalah kesempatan seringkali, tetapi masalah kita tidak pernah menerapkan hikmat dalam usaha yang sudah kita jalani. Kita nggak pernah buat marketingnya mungkin, kita nggak pernah meriksa keuangannya mungkin, kita nggak pernah atur dengan baik mungkin, kita nggak pernah mikir ini dan mikir itu. Jadi kita kekurangan dalam hal hikmat. Sehingga ketika kesempatan yang bagus sebenarnya orang lain usahakan bisa berhasil, tetapi ketika di tangan kita ternyata tidak bisa berhasil. Apakah mau disalahkan kesempatan? Buat saya enggak. Yang disalahkan adalah soal hikmat kita, bagaimana menata kita. Jadi buat saya dua aja ini dipakai, sebab Tuhan udah memberikan kita nomor satu, kebenaran. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, Tuhan beri kita otak, tolong dipakai, gitu ya. Jadi Tuhan sudah memberi kita hikmat, mari kita pergunakan dengan baik. Sebab ada banyak kehancuran, bukan karena kegagalan untuk melihat peluang, tetapi ada banyak kehancuran datang sebab kegagalan kita dalam mengelola peluang yang Tuhan sudah berikan. Jadi buat saya, dua ini aja sudah jadi sesuatu yang penting. Oh, ini Tuhan, benar-benar dari Tuhan. Itu menurut saya. Yes, itu ya. Kalau ngomongin kalau pakai otak, kalau punya otak dipakai, kalau yang lain sadis, kenapa kalau Pak Doni jadi lembut ya? Berarti ini salah nadanya. Nggak apa-apa Sobat Rida, kan memang kalau punya otak dipakai. Saya terima kasih disebut lembut. Iya, tapi biasanya tuh sadis bener lu gitu ya. Baru kali ini. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak.
Kita perlu belajar sebenarnya. Tapi ngomongin soal peluang ya Sobat Reida. Ya kalau misalnya bicara soal bisnis cocok banget. Tapi juga peluang untuk cari jodoh juga mungkin ya. Ya dan benar loh nasihatnya Pastor Doni kan menciptakan ya datang ke komunitas, join di salah satu komunitas yang oke gitu ya. Menciptakan peluang untuk dapat jodoh. Salah satunya itu mudah-mudahan di tahun ini ya Sobat Reida. Kita di sini sudah semua mantap. Kita masih bicara bersama Pastor Doni Sobat Reida. Ada tipe orang juga yang begini Pastor. Saya belajar arti kata cukup misalnya ya. Wah cukup yang Pak Pendeta ajarkan menurut saya adalah ya udah ini saya kerjakan sampai selesai. Atau tanggung jawab ini saja yang saya kerjakan, jadi saya nggak akan mau cari peluang lain karena fokusnya ini aja deh, wong ini aja udah cukup, hidup dalam kecukupan juga sudah baik. Nah kalau seperti itu, menurut Pastor gimana? Ada orang tipe-tipe yang juga seperti itu? Saya pribadi adalah tipe risk avoider sebenarnya, orang yang menghindari resiko, termasuk orang yang risk avoider. Kalau lihat dari muka, kelihatannya lebih cocok dengan Jonathan daripada dengan Nathan saya ini. Nggak tahu, semoga salah. Tapi menurut saya begini, mungkin kata cukup saya tidak terlalu suka dengan ya katanya kan harus mencukupkan diri. Ada Paulus ketika berkata belajar untuk mencukupkan diri, bukan menjadi orang yang berpuas diri. Jadi buat saya ini harus dibedakan antara mencukupkan diri dan berpuas diri. Mungkin ada banyak orang kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh Amsal. Amsal berkata jangan beri aku kekayaan, jangan beri aku kemiskinan, sebab kalau aku kenyang jangan sampai aku melupakan Tuhan, dan sampai waktu aku miskin jangan sampai aku memalukan nama Tuhan sebab aku melakukan dosa dan kejahatan. Jadi ya ini kan yang penting nggak kaya nggak miskin lah, pokoknya hidup pas-pasan gitu ya. Ya cuma pas-pasannya agak kurang enak ya gitu. Pas beli rumah ada, pas mau beli mobil ada. Itu susah gitu ya. Pas-pasan model bagaimana saya nggak ngerti. Tetapi menurut saya yang paling tepat adalah pemikiran Paulus. Pemikiran Paulus yang paling tepat ketika dia berkata, aku sudah belajar rahasia mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi rahasianya adalah mencukupkan diri, untuk mencukupkan diri. Artinya gini, waktu kamu jadi tambah kaya, nggak ada yang salah jadi tambah kaya. Jangan ketika kekayaan bertambah, kamu kemudian menjadi orang yang kemudian gaya hidupnya juga jadi meningkat gila-gilaan, jadi tidak terkontrol. Dan Paulus berkata enggak, belajar mencukupkan diri aja. Artinya waktu kamu kaya ya makan satu piring ya akan tetap satu piring. Kamu nggak akan bertambah kaya kemudian jumlah jatah piringnya akan bertambah terus. Bayangin orang kaya berarti gendut semua. Ya, memang muka gemuk itu profilnya orang kaya memang. Itu memang betul. Enggak juga sih kayaknya. Enggak juga. Genetik. Saya ngomong kan karena saya merasa gitu ya. Silakan Mister. Saya pikir mau diaminkan. Oh, ya itu ya. Iya harusnya amin ya. Kelihatannya gitu ya. Kelihatan. Enggak juga, jawaban saya enggak juga. Ya saya kaya makan satu piring, ya saya akan tambah kaya, ya saya makan satu piring juga, gitu. Tetapi Paulus mencukupkan diri, berarti saya mendisiplinkan diri. Saya bisa beli apa aja dengan kekayaan saya, tanpa harus kemudian saya terjebak pada keinginan saya itu. Jadi Paulus berkata, saya boleh punya kekayaan, tapi saya tidak kemudian terjebak pada kekayaan dan menghambur-hamburkan keuangan. Kalau lihat dari sifatnya Paulus pernah berkata, aku berdoa supaya kamu kaya dalam pelbagai kebajikan. Artinya bagi Paulus, kalau saya punya kelebihan, ya gaya hidup saya tidak berubah, tetapi kelebihan yang saya miliki, saya akan pakai untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berguna, sesuatu yang benar. Itu Paulus. Dan waktu dia menjadi miskin, sehingga ketika dia menjadi berkekurangan, dia juga sudah mencukupkan diri dalam keadaan itu, sehingga dia tidak seperti yang dikatakan Amsal, akan mencuri, akan melakukan sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Itu gaya Paulus. Jadi buat saya adalah ada perbedaan antara
hidup dalam kecukupan, merasa cukup, mencukupkan diri, dan hidup dalam berpuas diri. Ada orang-orang yang sebenarnya mengatakan saya mencukupkan diri, tetapi roh di balik itu semua adalah roh berpuas diri. Yang penting kan saya sudah begini ya, udah enak lah. Dengan fasilitas yang dia miliki, dia sudah tidak berusaha mencari dan tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan Paulus. Paulus kan ketika mengalami kecukupan, dia tidak berhenti. Dia tetap bekerja, dia tetap menginjil, dia tetap melakukan sesuatu. Jadi bukan orang yang pasif dalam arti pemikiran kita. Tetapi Paulus tetap menjadi orang yang aktif tanpa mengizinkan kekayaan, kepemilikan yang dia miliki mempengaruhi keadaan hatinya, mempengaruhi kondisi rohaninya. Itu yang salah buat saya. Ada banyak orang sebaliknya mengejar kekayaan sebenarnya bukan dari tidak berpuas, tidak saya bukan orang yang berkata tidak cukup, bukan. Saya harus mencari sebab saya harus punya mengumpulkan kekayaan buat masa depan, buat kebutuhan yang banyak. Saya takut ada banyak orang mengejar kekayaan juga sebaliknya karena insecurity, merasa tidak aman dalam hidupnya, insecure. Merasa, nanti kalau saya sakit bagaimana? Nanti kalau saya ini bagaimana? Nanti kalau saya masa depan bagaimana? Yang terjadi dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang mengumpulkan kekayaan, lumbung-lumbungnya begitu banyak dan berkata, tenanglah sekarang hai jiwaku. Artinya itu persoalan insecurity buat saya. Tuhan Yesus mengangkat masalah insecurity, merasa tidak aman, mengumpulkan kekayaan karena perasaan tidak aman. Makanya kemudian dia berkata, kalau hari ini jiwamu binasa, kamu mau bilang apa? Kekayaanmu kemana? Artinya dia mencoba mensecure hidupnya, membuat hidupnya merasa aman dengan apa yang dia miliki. Dan itu justru salah. Jadi apa yang benar? Benar adalah menurut pola Paulus memang belajar mencukupkan diri. Jadi bukan orang yang berpuas diri atau orang yang mengejar kekayaan dari ketakutan akan merasa kehilangan atau ketakutan merasa tidak cukup selalu akan hidupnya. Itu yang salah. Jadi dua-dua sisi ekstrim kanan dan kiri itu salah. Yang benar adalah, oke, mari berusaha terus. Kalau kamu kelebihan, biarlah tidak mempengaruhi gaya hidupmu, tidak mempengaruhi kerohanianmu, dan waktu kamu kekurangan sekalipun, itu tidak akan pernah membuat engkau patah semangat, dan tidak akan pernah membuat engkau melakukan sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Jadi buat saya, tolong dibedakan antara mencukupkan diri dan merasa tidak berpuas diri. Jadi dua itu harus dipisahkan. Oke, luar biasa. Sudah dapat poinnya Sobat Raida. Semoga tahun ini kita boleh semakin mencari kesempatan, peluang, bahkan menciptakan peluang, bukan karena kita nggak cukup gitu ya, nggak merasa cukup, tapi ya karena peluang itu nyata ada di depan kita dan tugas untuk mengembangkan kapasitas diri adalah tugas kita juga. Betul, gitu ya. Betul. Tahun ini semoga jadi lebih baik. Jonathan, atau kesimpulan ya, kalau gitu? Silakan. Ya. Orang lain kelihatannya sangat mudah mendapat peluang besar dalam hidupnya, sedangkan saya sulit sekali. Kenapa, Pastor? Jarang keluar rumah mungkin. Di rumah aja. Silakan, Pastor Rodi. Silakan, Pastor. Ya, memang setiap orang diberi bukan hanya kecerdasan dalam berpikir secara intelijensia, IQ, tetapi juga harus punya kecerdasan yang namanya EQ, emotional quotient. Jadi kecerdasan secara emosi, di mana dia punya semangat, dia punya kemampuan tidak mudah menyerah, tetapi lewat itu justru kita akan menemukan peluang-peluang. Menarik, ada penelitian yang berkata bahwa orang-orang yang anak-anak paling pintar di sekolah ternyata bukanlah orang-orang yang paling kaya atau berhasil dalam kehidupan nyata. Sebab kemudian didapatkan bahwa orang yang punya IQ yang tinggi belum tentu punya EQ yang tinggi, emotional quotient yang tinggi. Dan orang-orang yang berhasil ternyata bukan mereka yang punya IQ yang paling tinggi, intelligence quotient yang paling tinggi, tetapi mereka yang berhasil dan sukses kaya dalam ukuran dunia adalah mereka yang punya EQ, emotional quotient yang tinggi. Tetapi saran saya, selain punya IQ yang tinggi, punya EQ yang tinggi, marilah punya SQ, spiritual quotient yang tinggi. Artinya silakan meraih sebuah kesempatan.
silakan menciptakan sebuah kesempatan. Jadilah orang yang bisa jadi berkat bagi banyak orang, terutama jadi berkat buat keluarga sendiri dulu nomor satu. Tetapi lakukanlah itu bukan karena fear, bukan karena ketakutan, bukan karena insecurity, ketidakamanan, bukan karena keserakahan. Tapi lakukanlah itu memang benar-benar karena percaya bahwa Tuhan mau memberkati saya supaya lewat hidup saya yang diberkati dalam hal keuangan, kepemilikan, maka saya akan bisa menjadi saksi yang lebih baik bagi Tuhan. Wow. Saya akan menjadi berkat yang lebih luar biasa bagi orang-orang di sekitar saya. Jadi biarlah spiritual quotient kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tetap ada. Sehingga hari ini Anda berhasil, Anda tidak lupa diri. Dan waktu hari ini sementara Anda gagal, Anda bukan orang yang menyesali diri, menyesali nasib, dan kemudian patah semangat. Yuk mari kita bangkit, 2022 percaya selalu ada peluang-peluang, kesempatan, ada kairos yang Tuhan akan siapkan bagi kita, dan juga Dia beri kita hikmat untuk meraih kairos, kesempatan yang Dia mau kita ciptakan dalam kehidupan ini, supaya lewat hidup kita dapat lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa, Tuhan memberkati. Semoga ini bisa jadi satu semangat gitu ya. Ini tanggal berapa nih? Pokoknya hari ini gitu ya. Wah, pas banget dengerin Pastor Doni ya. Pagi-pagi atau malam-malam atau jam berapapun lah ya. Sikat pokoknya. Kalau nggak nemu, ciptakan peluang. Tapi yang penting tadi ya, jangan lupa doa. Jadi serahkan semuanya sama Tuhan. Narasumber kami Pastor Doni, ada Instagram yang bisa Anda follow di mana, Ju? Anda bisa follow di @Instagram ya, di @doni_tatimu ya, DONNY_TATIMU. Silahkan di follow supaya nanti Instagramnya itu postingannya ada yang memberkati, terus juga bisa berteman sama Pastor Doni juga ya. Pastor Doni, kami ucapkan terima kasih. Ini hari yang luar biasa gitu ya, mumpung masih awal tahun juga. Nathan langsung tercerahkan, Pastor. Langsung semangat. Langsung semangat, Nathan. Cocoknya peluang apa yang kita dapatkan nih, Pastor, kalau boleh tahu? Kenapa jadi kayak peramal ya? Cocoknya saya lahirnya maaf, saya pendeta bukan dukun. Kan banyak juga nanti pasti aja ada yang datang ke Pastor Doni ya. Pastor Doni kan kemarin bicara soal peluang yang cocok buat saya apa, Pastor? Doa kami Pastor Doni sehat selalu sekeluarga untuk pelayanannya Pastor Doni dimanapun Pastor Doni berada boleh semakin luar biasa. Makasih ya Pastor Doni buat waktunya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.